Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Andika Intara Mustaqim. Kali ini kita membicarakan salah satu tema yang sangat menarik, itu adalah berkaitan dengan konsumen. Itu adalah selalu memiliki hak imunitas. Jadi tidak bisa dihukum gitu loh. Ketika dia mengkomplain suatu pelayanan, ketika dia mengkomplain suatu barang. Karena pada dasarnya itu ada undang-undang ITE ya. Undang-undang ITE itu merupakan undang-undang yang menjadi ancaman istilahnya ketika kita berekspresi, ketika kita menyampaikan pendapat dan lain sebagainya tentang suatu pelayanan dan lain sebagainya. Karena itu apa? Itu adanya perlunya suatu wacana yang menjadi penting. Jadi ketika konsumen itu mengkomplain suatu pelayanan, mengkomplain suatu, memberikan keluhan tentang suatu produk, karena itu dia adalah hak konsumen tersebut untuk bersuara. Tetapi ketika produsen, dalam hal ini pelaku usaha, melakukan suatu gugatan, melakukan suatu somasi, melaporkan itu dengan pasal pencemaran nama baik, tentunya itu kan menjadi suatu hal yang sangat ribet. Akhirnya orang berpikir bahwa ketika mengeluh, ketika tidak puas dengan pelayanan suatu hal, ataupun tidak puas dengan suatu produk, mereka hanya diam aja. Berdiam diri itu menjadi suatu kesempatan terbaik. Ketika misalnya kita akan bersuara, maka kita akan menghadapi gugatan dan lain sebagainya. Karena itu usulan yang menarik itu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu adalah konsumen itu memiliki hak impunitas ketika melakukan suatu pelaporan, melakukan suatu kritik, mengungkapkan suatu kritik berkaitan dengan pelayanan dan hak-hak konsumennya terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh produsen. Kita tahu banyak kasus itu ya, ada kasus bukan hanya satu, adanya dua kasus pencemaran nama baik yang berkaitan dengan review, berkaitan dengan upaya pelayanan, upaya gangguan dari suatu layanan ataupun suatu perusahaan, dan berujung di pengadilan. Tentunya itu akan menimbulkan banyak energi, menguras banyak energi, akhirnya capek, orang akan menimbulkan suatu trauma. Dengan adanya imunitas, sebenarnya imunitas bagi konsumen, maka konsumen itu akan bebas dan memiliki hak-hak gitu kan, hak-hak agar dia itu tidak mendapatkan gugatan. Dalam konteks ini, imunitas konsumen itu masih memang menjadi wacana, dan itu perlu ditagulirkan, perlu kita dukung dengan tujuan itu muncul di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang akan datang. Karena apa? Ancaman imunitas tersebut itu karena adanya pelaporan pidana yang berdasarkan pada Undang-Undang ITE. Ini transaksi elektronik yang bersifat masif dan bersifat menjadi penekanan. Karena di dalam undang-undang tahun nomor 8 tahun 99 itu tidak ada secara eksplisit menunjukkan bahwa konsumen yang memberikan keluhan ataupun menyatakan keluhan itu tidak dilindungi undang-undang. Karena apa? Hak imunitas itu kan selama ini hanya digunakan ataupun hanya diterapkan oleh anggota dewan, baik DPR, MPR atau DPRD. Karena mereka itu tidak bisa dituntut itu ketika memberikan pernyataan, ketika memberi pertanyaan, ataupun mereka berpendapat di rapat, baik lisan maupun tulisan, kecuali itu untuk membocorkan negara ya, rahasia negara. Jadi anggota dewan tidak dituntut sesuai. Jadi bagaimana ketika konsumen itu tidak bisa dituntut ketika mereka mengeluhkan suatu pelayanan ataupun mengeluhkan suatu produk yang udah keluar sah. Kemudian ada advokat ya. Advokat itu juga memiliki hak imunitas itu. Sama seperti harus konsumen itu memiliki hak seperti itu. Karena itu kan mereka tidak bisa digugat secara perdata atau perdatanya, karena mereka itu memiliki itikat untuk membela klien. Padahal kalau konsumen itu kan yang membela dirinya sendiri, membela hak-haknya agar hak-haknya itu dipenuhi, sehingga dia mendapatkan suatu pelayanan yang maksimal. Kemudian diplomat, kita tahu diplomat, bagaimana konsumen itu harusnya itu mendapatkan dukungan itu kan dari
dukungan imunitas itu kan layaknya diplomat, karena mereka itu tidak bisa dihukum walaupun mereka menjadi agen mata-mata dalam melakukan suatu spionase di suatu negara gitu kan. Kemudian mereka juga tetap aman-aman saja, bergerak bebas dan lain sebagainya. Tetapi imunitas konsumen itu perlu, yang menjadi wacana itu adalah bagaimana mereka itu ketika mengeluh gitu, ketika memberi keluhan, mereka memberi pengaduan, dan itu perlu diatur, perlu dijabarkan di dalam suatu peraturan yang lebih valid dan lebih melindungi masyarakat, sehingga tidak ada yang namanya konsumen itu dipenjara oleh karena keluhannya, dipenjara karena reviewnya, dipenjara karena ulah dari produsen ataupun pelaku usahanya. Dengan demikian itu, maka hal seperti apa sebenarnya imunitas itu? Imunitas yang harus dijaga ataupun yang diberikan gitu kan kepada konsumen. Yang pertama itu, imunitas itu adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang jasa. Kenapa? Pada dasarnya misalnya saya membeli makanan gitu kan, saya harus mengkonsumsi makanan tersebut itu agar sehat, ya kan, agar sehat, tidak keracunan, kemudian tidak ada kadaluarsa, tidak sakit. Tetapi ketika di situ ada pelanggaran, di situ tidak ada nyaman, perut saya sakit, tidak ada jaminan keselamatan, misalnya di situ ketika saya makan makanan tersebut kemudian saya masuk rumah sakit, terancam gitu ya, terancam kesehatannya, itu maka diperlukan suatu hak imunitas yang lebih spesifik lagi. Seperti itu. Kemudian hal yang lainnya itu adalah hak untuk didengar, ya, hak untuk didengar pendapatnya yang dikeluhan. Bukan ketika orang mengeluh itu ya diminta untuk diam, diminta untuk ya udah mengeluh, kamu sebagai konsumen, sebagai pihak yang lemah, udah selesai. Bukan hanya di situ aja, tetapi bagaimana kita sebagai konsumen itu mengeluh, hak untuk didengar itu adalah merupakan memiliki hak imunitas yang kuat, sehingga orang itu bisa bersuara, bisa mengeluh tanpa adanya ketakutan yang berlebihan. Kemudian yang ketiga yang penting itu berkaitan dengan imunitas adalah hak untuk mendapatkan advokasi. Kita tahu bahwa ketika kita berkasus dihukum itu biayanya kan sangat mahal gitu kan. Ketika kita kehilangan ayam, maka kita bisa menjadi kehilangan sapi karena harus membayar pengacara misalnya, harus konsultasi hukum ke sini, harus ini, harus itu, harus energi, transportasi apa, berkaitan dengan banyak hal. Karena itu sebenarnya dengan bagaimana ketika konsumen itu mendapatkan hak advokat, maka diperlukan suatu perlindungan hukum yang sangat jelas gitu kan. Dengan imunitas maka kasus itu polisi, ketika laporan itu ke polisi, laporan ke kejaksaan, laporan ke penegak hukum itu akan hangus karena adanya memang undang-undang perlindungan konsumen. Adanya undang-undang perlindungan konsumen yang memberikan imunitas ketika adanya pengaduan yang berkaitan dengan pelanggaran dari pelaku usaha. Nantinya di dalam imunitas itu, hak imunitas itu perlu dijelaskan juga bahwa tidak boleh ada gugatan balik kepada konsumen. Dengan demikian konsumen itu akan selalu terjaga marwahnya, dia akan berdaulat, dia juga akan mendapatkan haknya itu secara penuh. Hak imunitas konsumen itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Apakah itu bisa terwujud? Apakah imunitas bagi konsumen itu terwujud? Saya kira itu bisa terwujud ketika itu memang disuarakan oleh publik kepada anggota DPR, kepada BPKN, kepada Kementerian Perdagangan dan lain sebagainya. Bagaimana konsumen itu menjadi suatu hal yang diutamakan, itu di mana mereka akan selalu dilindungi, mereka akan selalu mendapatkan perlindungan, sehingga mereka bukan menjadi pihak-pihak yang termarginalkan, pihak-pihak yang selalu dirugikan, pihak-pihak yang hanya di underestimate-kan. Karena itu pada dasarnya consumer is the king, ya kan. Konsumen itu adalah raja. Bagaimana sehingga istilahnya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu bisa terwujud, karena imunitas itu kan bagaimanapun itu adalah suatu bentuk tanda kutip, suatu bentuk perlindungan bagi mereka yang bersuara, bagi mereka yang mengkritisi itu kan, bagaimana membuat suatu produk untuk menunjukkan yang lebih baik, dan penyelesaian pun nantinya itu untuk
berujung kepada restoratif justice, tapi berujung juga kepada adanya kompensasi kepada konsumen, kepada adanya ganti rugi dan lain sebagainya, sehingga konsumen itu lebih diberdayakan. Konsumen berdaya, maka ekonomi akan menjadi akan semakin sejahtera. Demikian penjelasan saya berkaitan dengan imunitas bagi konsumen. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan kasih ditulis di kolom komentar. Jangan lupa follow, like, and subscribe akun video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.